anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Jamaah sekalian, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa setia pengikut TikTok channel dakwah Rifki Ja'far Talib, alhamdulillah di pagi hari ini, atau ada live Instagram juga ya, live Instagram juga live Facebook, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini kami dan sebagian kaum muslimin telah mengawali bulan Ramadan, sehingga hari ini sudah masuk pada tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah. Nah, maka dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang besar ini, yaitu dipanjangkannya usia kita, diberikannya oleh Allah kita kesehatan yang sempurna, sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan, dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa sekalian, alhamdulillah, insya Allah mulai hari ini sampai 20 hari ke depan, kita akan membahas di setiap kajian subuh seperti ini, ba'da subuh seperti ini, yaitu sekitar pukul 5 atau pukul 5 lebih sedikit, waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan berbicara tentang tema besar, yaitu love and tears. Jadi cinta dan apa? Tears itu air mata. Jadi cinta dan air mata. Jadi jangan dikira cinta itu akan senantiasa mendatangkan kebahagiaan, cinta itu senantiasa mendapatkan kesenangan, ketenangan. Pokok kalau membayangin cinta itu intinya pokok bahagia, senang, ketawa, kumpul, ceria, tidak ada nangisnya, enggak. Justru kita akan bahas di pertemuan selama bulan Ramadan ini, mulai hari ini insyaallah ta'ala, sampai nanti hari yang ke-20, kita akan membahas mengenai cinta dan air mata. Artinya, di setiap orang yang mencintai, dia senantiasa memiliki dua sisi. Sisi yang pertama tentu sisi kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu kecuali berpasangan. Maka ketika ada bahagia, maka di sana pasti ada kesedihan, kesusahan. Itu sudah suatu hal yang oleh Allah diciptakan. Segala sesuatu itu Allah ciptakan zaujaini, berpasangan. Termasuk di dalam perkara cinta, ketika seorang manusia mencintai, maka ada pengorbanan, ada rasa sakit, ada perasaan memberikan apa yang seharusnya tidak kita bagi kepada orang lain. Kita harus berkorban untuk orang yang kita cintai. Bahkan terkadang kita harus siap ketika dilukai oleh orang yang kita cintai. Nah, maka insya Allah 20 hari ke depan kita akan berbicara tentang poin besar love and tears. Jadi cinta dan air mata. Bagaimana TikTok? Cocok apa enggak tema ini? Kalau nggak cocok kita ganti tema poligami. Astagfirullah, puasa. Nggak boleh. Nah, sudah ya. Maka itu adalah tema selama 20 hari ke depan. Dan di hari yang pertama, kita akan berbicara tentang dua hal yang tidak akan terpisah, yaitu ujian dan cinta. Dua hal yang tidak akan pernah terpisah. Artinya, selama di sana ada cinta, maka pasti ada ujian. Ujian apa? Sabar atas orang yang dicintai.
ujian ketika harus merasa sedih karena dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dari orang yang dia cintai, sabar untuk konsisten di dalam mencintai. Nah, itulah ujian-ujian yang kita akan jelaskan di pagi hari ini, dua hal yang tidak akan terpisah, yaitu ujian dan cinta. Nah, sekarang begini, yang pertama, ada satu hadis yang menjadi landasan kajian kita di pagi hari ini. Saya nggak tahu pemirsa TikTok ini menyaksikan dari mana saja, atau pemirsa YouTube dari mana Anda menyaksikan tayangan ini? Dari planet yang lain mungkin? Dari Amerika, Eropa? Sudah ya, kita lanjutkan. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis yang akan kita jadikan landasan pijakan dari kajian kita di pagi hari ini tentang apa? Ujian dan cinta. Jadi tidak mungkin terpisah yang namanya ujian dengan cinta. Contoh begini, ini contoh yang paling mudah. Saya mencintai dengan sangat anak-anak saya. Misalkan kita ambil contoh mencintai seorang anak. Masya Allah dari Beijing. Masya Allah. Ini Anda serius dari Beijing atau Anda sekedar bercanda ini? Ini puasa loh ya, hati-hati. Anda oleh sesuatu tercatat di sisi Allah. Jangan-jangan Anda dikirim ke Beijing beneran sama Allah ini. Baik, kita lanjutkan. Misalkan kita ambil satu contoh, saya mencintai Beijing, Taiwan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau setelah dengar Beijing, Taiwan, dengar Tangerang itu rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah semuanya mudah-mudahan Allah catatkan kita mendapatkan manfaat dari kajian ini. Saya sangat mencintai anak-anak saya. Sangat mencintai buah hati saya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang usia 11 tahun, ada yang usia sekarang 7 tahun, ada yang usia 3 tahun. Saya sangat mencintai mereka. Maka kecintaan ini akan menjadi ujian bagi saya. Kecintaan ini akan menjadi ujian bagi saya. Apa ujiannya? Ketika mereka sakit, maka tentu hati saya akan merasa, aduh kok sakit ya anak saya ya. Maka saya akan panik. Saya bekerja tidak konsentrasi, saya keluar rumah tidak merasa tenang, pikiran tidak pernah lupa kepada keadaan anak-anak yang sedang sakit. Itu ketika mereka sakit. Kemudian ketika nanti lagi tentang kekhawatiran masa depan. Karena saya sangat mencintai anak-anak saya, maka tentu untuk anak laki-laki saya berpikir apa? Aduh, kalau nanti dia menikah, kemudian dia bekerja, bisa nggak ya dia bekerja dengan pekerjaan yang baik, menghasilkan rezeki yang halal, menghasilkan rezeki yang cukup. Itu juga menjadi pikiran. Karena saya mencintai anak perempuan saya. Bahkan mulai sekarang saya sudah kepikiran, subhanallah. Saya sudah mulai mikir nanti anak perempuan saya nikah dengan siapa ya? Apakah dia akan mendapatkan seorang suami yang sabar ya? Apakah dia akan mendapatkan seorang suami yang begitu perhatian kepadanya? Itu pun mulai sekarang sudah menjadi pikiran. Beda dengan orang yang tidak saya cintai, masa bodoh. Apa masa bodoh itu? Ya wes, sakarpe sudah terserah karena saya tidak mencintai. Nah, maka justru ujian itu muncul dikarenakan cinta. Terkadang anak kita meminta sesuatu dalam keadaan mungkin kita tidak punya uang untuk memberi apa yang dia inginkan. Ini kan juga ujian, akhirnya kita merasa sedih. Bahkan tidak jarang, anak dan istri itu bukan sekedar ujian, tapi mereka datang sebagai musuh. Sebagai apa? Musuh, bukan lagi ujian. Jadi musuh itu ujian kita, tapi ini ujian pada puncaknya ujian, permusuhan. Sekarang kita lihat dulu ayatnya yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, saya cekkan ayatnya. Anda buka dalam surah At-Taghabun, ayat yang ke-14. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, At-Taghabun, ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum. Sesungguhnya min di sini artinya sebagian dari pasangan kalian, bisa laki-laki, bisa perempuan. Artinya untuk laki-laki berarti ujiannya seorang istri, untuk perempuan ujiannya adalah seorang suami. Inna min azwajikum wa auladikum, dan anak-anak kalian itu apa yang terjadi? Aduwwallakum. Sebagian dari mereka
akan menjadi musuh untuk kalian. Nah, arti musuh di sini ada dua. Nah, silakan diperhatikan, arti musuh di sini ada dua. Arti yang pertama, musuh ketika kita di dunia yang akan menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pengen puasa, mereka ngajakin makan. Kita pengen bersedekah, mereka ternyata minta sesuatu yang besar. Bahkan pada titik puncaknya, ketika kita ingin berjuang di jalan Allah, ternyata mereka salah satu yang menjadi penghalangnya. Nah, itu arti, nah itulah senangnya saya kalau pagi begini, suaranya perkutut kedengeran. Perkutut, manuk puter, Anda tahu manuk puter? Bukan manuk diputer ya, manuk puter itu bagus itu. Ini kalau pagi begini banyak sekali, alhamdulillah. Maka yang pertama, menjadi musuh untuk kita taat kepada Allah ketika di dunia. Sehingga ketika kita di dunia, mereka akan senantiasa menghalangi kita, tentu sebagian, bukan semuanya, untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ketika kita ingin mencari rezeki yang halal, ternyata istri mengatakan, pengen beli ini, pengen beli itu, kan begitu. Arti yang kedua, musuh ketika di akhirat. Ketika di dunia, mungkin mereka saling mencintai. Ketika di dunia, mungkin mereka saling menyayangi. Ketika di dunia, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang saling melindungi, saling menjalankan hak dan kewajibannya secara manusiawi duniawi. Tapi karena ketika di dunia mereka tidak saling mengingatkan untuk taat kepada Allah, apa yang terjadi? Kecintaan itu ketika mereka di dunia, nanti di akhirat akan menjadi apa? Akan menjadi permusuhan. Nah, Anda buka ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang di dunia ini mereka saling mencintai, maka kelak mereka di akhirat akan saling menjadi musuh. Anda buka dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Tadi At-Taghabun ayat berapa? 14. Bahwa sebagian dari istri kita, suami kita, anak-anak kita akan menjadi musuh untuk kita. Sebagian, musuh artinya dua. Musuh ketika kita di dunia menghalangi kita dari taat kepada Allah. Musuh yang kedua artinya adalah ketika kelak di akhirat, walaupun kita di dunia saling mencintai dengan mereka, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menutupi, tapi kelak ketika di akhirat kita akan menjadi musuh dengan orang yang kita cintai. Karena apa? Ketika di dunia mereka tidak saling mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia ini mereka saling mencintai. Dan ini bukan sekedar cinta biasa. Tapi apa? Khillun itu cinta yang paling tinggi. Orang yang ketika di dunia mereka itu sangat mencintai satu dengan yang lainnya, yauma idzin, kelak pada hari kiamat, ba'dhuhum li ba'dhin adu. Satu di antara mereka untuk lainnya akan saling memusuhi. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan siapa pengecualian dari permusuhan itu. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang melandasi cinta mereka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TikTok yang sedang menyaksikan, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa melalui Instagram, melalui Facebook dan yang lainnya, kita akan masuk pada satu hadis di mana hadis ini menjadi landasan dari tausiah kita di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, durasi berapa ini? 45 boleh atau jam boleh? Belum tidur. 30 menit aja. Baik, Allah Ta'ala disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis Al-Imam At-Tabrani, dan hadis ini ditakhrij sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila ada seorang hamba yang oleh Allah dicintai, maka bukti cinta itu atau bentuk cinta itu dari Allah, ibtalahum, adalah berupa ujian. Nah, ini menjadi hadis yang jelas bahwasanya tidak akan terpisah antara cinta dan ujian. Dan ujian itu
Mengeluarkan apa? Mengeluarkan air mata, kesedihan, perasaan yang kemudian kita mungkin sedikit ada penyesalan. Kenapa dulu saya cinta dengan dia kalau akhirnya seperti ini? Kenapa dulu saya begitu mengenalnya, begitu dekat dengannya, apabila pada akhirnya ternyata menjadikan saya terluka, kan begitu? Nah, maka poin-poin seperti ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah harus kita pikirkan dari awal. Nah, akan tetapi yang pertama yang kita bicarakan adalah cinta dari Allah untuk seorang hamba. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Maka artinya di sini, ujian apapun. Tentu yang namanya ujian itu yang nggak enak. Tidak enak, tidak nyaman, tidak menjadikan kita bisa bernafas dengan tenang. Ujian itu menjadikan kita ini merasa apa? Merasa luar biasa lah. Luar biasa sedihnya. Nah, maka dengan itu Allah menceritakan apabila Allah mencintai Anda, maka Allah akan memberikan ujian itu kepada Anda. Dan ujian itu berupa apa? Kita cek ayatnya. Ujian itu berupa apa? Anda buka dalam surah Al-Baqarah. Saya nggak biasa ngaji banyak dalil begini ya. Tapi udah kita lanjutkan saja. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang sedikit. Apa kemudian Allah menjelaskan bentuk-bentuk ujian tadi? Ini contoh dari banyaknya ujian. Bisyai'in minal khawfi. Rasa takut. Takut itu kalau tafsir awalnya, takut dari musuh. Itu awalnya. Walaupun secara umum, takut, ya dari semua perasaan takut itu. Takut miskin, takut ditinggal orang yang kita cintai, takut sakit, bahkan mungkin takut mati. Takut kehilangan rezeki, macam-macam ketakutan. Dan itulah ujian dari Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Rasa lapar. Rasa lapar itu yuk tentu ujian yang muncul karena mungkin paceklik panjang, karena mungkin munculnya peperangan, karena mungkin ada musibah tanah longsor, gempa bumi. Nah, maka banjir juga. Maka kami dan teman-teman di Yayasan Sayap Dakwah Organizer, ini mulai hari ini insya Allah kita sudah bergerak di Aceh Tamiang untuk berbagi 1000 berbuka puasa di setiap harinya. 1000 porsi. Dan kita udah kemas dengan bagus, kita udah siapkan tim distribusi makanannya, kita sudah siapkan tim dapurnya. Masya Allah, yang per porsinya itu kita beri bahasanya 20.000 rupiah. Kalau MBG kan 15.000 ya. Ini lebih tinggi, 20.000. Nah, ini 20.000. Jadi nanti ya insya Allah ada buahnya, ada pokok sesuatu yang makanan-makanan yang memang pantas lah. Bukan makanan asal memberi makan, tidak. Tapi sesuatu yang memang pantas. Dan kita bergerak mulai hari ini. Kita akan bergerak mulai hari ini. Kita komitmen dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Atau bahkan nanti ketika ada saudara kita yang puasanya baru mulai besok, maka 30 Ramadannya kan kita udah lebaran, mereka baru tanggal 30. Insya Allah tetap kita kasih. Jadi 31 hari memberi makan buka puasa kepada saudara kita yang ada di Aceh yang menjadi korban dari banjir yang luar biasa. Nah, proporsinya 20.000 dan insya Allah alhamdulillah kita udah dapat untuk hari pertama sampai hari ke-20. Jadi Anda pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pemirsa YouTube, Instagram, pemirsa TikTok, masih punya kesempatan untuk menutup di 10 hari yang berikutnya. Jadi mulai tanggal 21. Itu malah pas di malam-malam ganjilnya. Itu malah pas sudah masuk di 10 hari terakhirnya. Nah, itu insya Allah seperti itu. Untuk pemirsa TikTok mungkin bisa langsung cek di layar Anda ada QRIS yang insya Allah langsung bisa diklik untuk Anda berdonasi berapapun yang Anda inginkan. Mau satu porsi 20.000, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mau Anda kasih langsung 10 porsi 200.000, jazakumullahu khairan. Atau mungkin satu keluarga 2 porsi, satu, dengan senang hati. Yang penting bagaimana kita punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah. Nah, walju' ujian rasa lapar. Dan rasa lapar itu mungkin karena paceklik, peperangan, musibah, bencana, atau yang lain. Atau bahkan karena tidak memiliki uang untuk beli makanan. Ya Allah, tidak punya uang untuk beli makanan.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Kekurangan harta. Tapi untuk perkara kekurangan harta ini, An-Nabi SAW tidak terlalu khawatir. Artinya, bukan kemudian Nabi Muhammad menjamin umatnya itu akan cukup semua. Tidak. Tapi kalau ujiannya berupa ujian kekurangan harta, itu kata Nabi Muhammad, umatku udah biasa. Karena mereka sudah terbiasa sabar, mereka terbiasa qanaah, mereka terbiasa berpuasa. Sehingga ujian kekurangan harta ini bukanlah ujian yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW bersabda, Wallahi, demi Allah, lal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukannya aku takut kalian itu menjadi miskin. Tidak. Tidaklah kemiskinan itu yang aku takutkan dari kalian. Tidak, Rasulullah tidak takut kalau kita jadi miskin. Maka pemirsa TikTok jangan khawatir dengan kemiskinan. Itu perkara yang Rasulullah aja nggak khawatir kok kalau umatnya miskin. Tapi takutlah Anda dengan hilangnya rasa malu, hilangnya keimanan, hilangnya kemampuan untuk taat kepada Allah. Karena apa? Itulah yang berpengaruh pada akhirat kita. Nah, maka Rasulullah mengingatkan, Wallahi demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan dari kalian. Walakin, tapi yang aku takutkan adalah antubsata lakumud dunya. Aku khawatir apabila Allah Ta'ala membuka dunia ini untuk kalian. Akhirnya apa? Kalian akan berebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian memperebutkannya. Dan rebutan dunia itu pada akhirnya fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Rebutan dunia ini, rebutan dunia, rebutan uang, rebutan proyek, rebutan jabatan, rebutan dapur rekaman ya. Saya tidak macam-macam ini puasa. Rebutan dapur rekaman segala macam. Perebutan duniawi akan menghancurkan kalian sebagaimana itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah. Nah, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan personil pasukan. Awalnya ini berbicara tentang perang. Musuhnya besar, umat Islam dengan jumlah yang kecil. Tapi sekarang mungkin dalam bahasa lain, yaitu dalam hadis bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu di awalnya adalah sesuatu yang kecil dan dianggap asing. Dan nanti kelak pada akhirnya akan kembali dianggap asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Maka ini kekurangan personil. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan. Akan tetapi dari semua itu, apa yang Allah firmankan? Wabashiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar dengan ujian-ujian tadi. Nah, berarti ujian itu bukan tanda kebencian Allah. Karena tidak mungkin kebencian itu akan mendatangkan berita gembira. Sementara ayat Al-Baqarah ini oleh Allah ditutup, ketika bicara ujian, oleh Allah ditutup dengan kalimat apa? Wabashiris sabirin. Berikanlah berita gembira untuk mereka yang mampu sabar atas ujian itu. Sabar itu bukan berarti tidak menangis. Sabar itu bukan berarti kita tidak merasa sedih. Sabar itu bukan berarti kita tidak merasa berat. Tetap yo nangis, yo sedih, yo berat, yo terasa sakit. Tapi kemudian semua itu kita kembalikan kepada Allah agar semua rasa pedih, semua air mata, semua tangisan ini mendatangkan rahmat dan ganjaran dari Allah. Nah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Bahkan di dalam hadis yang lain itu ada yang lebih ekstrim lagi. Ini pemirsa TikTok masih mengikuti ya. Ada yang lebih ekstrim lagi. Dan hadis ini kami sampaikan ketika kami berada di Aceh Tamiang bersama Al-Akh Abu Shanum. Itu kita memberikan kepada mereka bahasanya apa ya? Bahasanya itu sekedar ya tasliyah. Tasliyah itu sedikit hiburan untuk mereka. Dan saya bawakan hadis ini. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu.
Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Artinya apa? Man, barang siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Jadi orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan untuk mereka, artinya Allah mencintai mereka, Allah sayang dengan mereka, Allah cinta dengan mereka. Maka dibahasakan oleh Rasulullah, orang-orang yang Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Apa yang terjadi? Yusib minhu, Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah beri musibah mereka. Maka untuk saudara kami yang sedang berada di Aceh dan daerah-daerah yang terdampak dengan banjir kemarin yang luar biasa, pada hakikatnya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk Anda. Maka saya kasih satu cerita singkat. Ketika kami kajian subuh di daerah Aceh Tamiang, ada salah satu anggota MUI di sana yang sholat subuh bersama kami, kemudian mengikuti tausiah bersama kami, kemudian setelah selesai semuanya kami diundang makan di rumah beliau. Bayangin, dalam keadaan bencana, dalam keadaan mereka sedang kesusahan, mereka memulai hidup mereka dari awal lagi. Mereka mengundang kami untuk sarapan, kemudian mereka mengatakan begini, si Ustadz tadi, Masya Allah, dan itu membekas di hati saya. Ustadz, awalnya kami tidak bisa membayangkan hidup dalam keadaan kehilangan semuanya. Kami nggak bisa bayangin itu. Kami anggap nggak bisa lah hidup tanpa mobil, nggak bisa hidup tanpa motor, nggak bisa hidup tanpa pakaian-pakaian ini, nggak bisa hidup tanpa rumah seperti ini. Tapi seketika oleh Allah diambil semuanya dalam waktu sekejap, kemudian kami merasa, loh, ternyata nggak apa-apa juga. Ternyata hidup tanpa semua itu juga tidak menjadi masalah. Kami tetap hidup, kami tetap makan, kami tetap minum, kami tetap bisa memiliki pakaian, kami tetap bisa sholat. Jadi Allah mengajarkan dari sana bahwa kita ini bisa jadi kehilangan apapun asal kita tidak kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu yang kemudian menjadikan kita tetap semangat dan senantiasa memberikan semangat untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh Tamiang dan wilayah-wilayah Aceh Tengah, dan tentu daerah-daerah lain yang terdampak oleh banjir ini. Karena Rasulullah mengingatkan, apabila Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Sekarang kita ambil yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ini antara cinta dan air mata. Jadi jelaslah, cinta itu ada nangis-nangisnya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya, ada sakitnya. Itulah cinta, ada rasa sakitnya. Ketika kita mencintai anak kita, kita pindahkan mereka dari rumah, kemudian masuk ke pesantren, itu sakit. Tapi kemudian digontor itu oleh Kiai Haji Abdullah Sahal, disampaikan apa? Mendingan nangisnya sekarang, kalian berpisah dengan anak-anak kalian untuk mereka mencari ilmu, daripada kalian menangisnya nanti ketika terlambat, ketika kalian sudah melihat anak-anak kalian tidak mengerti agama, tidak mengerti akhlak, tidak mengerti adab, di saat tangisan itu sudah tidak lagi bermanfaat. Nah, jadi ya itulah namanya antara cinta dan ujian, cinta dan air mata. Justru karena saya cinta, saya masukkan mereka ke pesantren, kan begitu. Nah, sekarang kita baca hadis riwayat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lihat, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Padahal kalau kita memahami, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, manusia yang paling dicintai Allah itu juga para nabi. Tapi mengapa antara cintanya Allah kepada para nabi yang begitu besar, justru juga mendatangkan ujian yang sama besarnya? Karena tentu untuk membuktikan cinta, untuk menunjukkan pengorbanan di dalam cinta,
untuk menunjukkan ketulusan dan keikhlasan di dalam cinta. Kalau tanpa ujian, ya semua orang boleh ngomong cinta kan? Itu yang kemudian bahasa kita apa? Cinta gombal. Gombal mukio. Anda ngerti kalimat gombal mukio itu? Saya kalau lagi puasa gini jadi takut ngomong yang macam-macam. Gombal mukio artinya cinta yang nggak ada artinya gitu. Nah, sekarang kita baca. Inna asyaddan nasi bala'an atau asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang ujiannya paling berat para nabi. Dalam keadaan mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tsumma salihun, kemudian orang-orang solih. Artinya yang satu level di bawah nabi. Tsummal amsala fal amsal, kemudian yang setaraf di bawah mereka dan setaraf di bawah mereka dan seterusnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam riwayat yang lain disebutkan, orang-orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kemudian orang-orang solih. Kemudian sekelas di bawahnya dan di bawahnya. Penutupnya Anda perhatikan. Yubtalal mar'u ala qadri dinihim. Manusia itu akan diuji oleh Allah sesuai kadar agamanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ketika Allah melihat kekuatan di dalam agamanya, Allah jadikan ujiannya semakin hebat. Ketika Allah melihat kekuatan di dalam imannya, Allah jadikan ujiannya semakin hebat. Dan begitu seterusnya, sampai kemudian dia berjumpa dengan Allah. Anda tahu apa hikmahnya? Hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Sampai pada akhirnya, mereka akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa mereka sudah habis. Dalam keadaan pada akhirnya mereka akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosa mereka sudah habis. Habisnya karena apa? Karena ketika diuji mereka mampu sabar. Karena kecintaan mereka kepada Allah dan cintanya Allah kepada mereka. Nah, sekarang pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nyung background Ustadz, semoga puasa kita semua diterima. Justru bukan nyung, ini malah old ini. Ini udah background lama ini. Ini pertama di sini live-nya. Ini kamar kami, kamar perpustakaan. Tapi memang udah lama nggak dipakai. Nah, Saudara, sekarang kami terima beberapa pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya, bisa lewat telepon nggak kira-kira? Kita bikin live gitu, atau antum umumkan untuk tulis di TikTok atau atau pertanyaannya hanya lewat kolom komentar begitu? Ada tulisan bagus ini. Kalau sekarang Ustadz, manusia paling berat ujiannya adalah WNI. Serius Anda? Saya nggak ikut-ikut saya. Nggak. Saya nggak ikut. Kita puasa ya. Masa dibilang, kalau sekarang Ustadz, manusia paling berat ujiannya adalah WNI. Warga negara Irlandia. Nah, subhanallah, baik. Maka penutup dari kami, silakan ditulis. Mungkin ada pertanyaan ya. Mungkin Anda memiliki beberapa pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Bisa YouTube, bisa TikTok, atau Instagram, atau Facebook. Tapi penutupnya di sini. Anda jangan pernah berharap ketika Anda memiliki rasa cinta, kemudian Anda tidak akan ada ujian di dalam cinta Anda itu. Itu mustahil. Karena ujian itu adalah pembuktian seberapa kuat, seberapa tulus, dan seberapa hebat cinta kita kepada orang yang kita cintai. Ketika ada masalah, ketika ada kesalahan, ketika ada kesalahpahaman, maka tentu itu merupakan ujian-ujian di dalam cinta kita. Maka kita harus tetap sabar, pengertian, tetap memahami, memaafkan, dan itulah antara cinta dan ujian. Dan memang dunia ini tidak akan pernah ramah. Ustadz, kalau ada wanita kembar siam, jika kita menikahinya apa termasuk poligami? Kalau langsung dinikahi dua-duanya haram. Karena salah satu pernikahan yang haram itu wa an tajma'a bainal ukhtain. Engkau menggabungkan dua orang kakak beradik, itu haram. Kecuali misalkan karena satu masalah cerai dengan kakaknya, kemudian nikah dengan adiknya, atau kakaknya meninggal, Anda kemudian menikahi adiknya, nggak masalah. Tapi kalau dua-duanya langsung Anda gabung, itu termasuk pernikahan yang haram. Ada pertanyaan dari TikTok? Karena kembar siam itu Ustaz, ada organ yang dia tidak bisa kiu.
Oh, gabung. Oh, ganteng. Wallahu alam, wallahu alam. Saya kira kembar identik itu saya kira. Wallahu alam, wallahu alam. Iya, iya, ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya mengetahui yang terjadi di diri kita ini adalah ujian atau akibat ulah kita sendiri? Barakallahu fiik. Nah, ini termasuk pertanyaan yang bagus ya, melengkapi apa yang kita sampaikan. Jadi begini, setiap sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, ini adalah ujian dari Allah. Tapi kemudian, apakah itu ujian atau peringatan dari Allah? Apakah itu ujian atau bentuk kemurkaan dari Allah? Apakah itu ujian atau dampak dari dosa yang telah kita lakukan? Maka tidak ada yang bisa menilai dan mengetahuinya kecuali diri sendiri. Sekarang begini, kalau kita termasuk orang yang baik secara agama, baik secara hati, baik secara akhlak, overall semuanya baik. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba kok ada masalah dalam kehidupan kita, tiba-tiba Allah uji dengan penyakit yang berat. Tiba-tiba Allah uji dengan uang untuk usaha kita dibawa kabur oleh orang lain. Tiba-tiba diuji dengan rumah tangga yang kurang harmonis. Maka ketika semuanya baik dan Anda tetap mendapatkan ujian, maka itu adalah ujian tanda cinta dari Allah. Supaya Anda semakin dekat, Anda terhapus dosanya, Anda mendapatkan pahala sabar. Tapi sebaliknya, ketika kemudian hidup kita ini penuh dengan dosa dan kemaksiatan, hidup kita ini selalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah justru kita lakukan. Kemudian datang sesuatu yang tidak menyenangkan, maka itu kemungkinannya dua. Bisa jadi Allah memperingatkan kita agar kita segera kembali kepada Allah dan bertaubat. Bisa jadi itu bentuk azab, azab dan kemurkaan dari Allah atas pelaku kemaksiatan. Sehingga kita bisa melihat itu dari mana? Dari keadaan kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi malu sama saudara-saudara kita di Aceh. Mungkin bagi orang lain kejadian itu disebut musibah. Tapi jika disikapi dengan benar, maka itu tanda bahwa Allah lebih mencintai mereka. Baik, betul sekali. Barakallahu fikum. Solusinya bagaimana Ustadz? Ini solusi yang mana ini? Saya tidak tahu. Daripada salah ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustadz, sweeping warung yang masih buka saat bulan puasa, apakah ada justifikasinya? Saya anggap tidak ada. Jadi begini, yang memiliki tanggung jawab syariat, yaitu taklif untuk menjalankan perintah Allah, itu orang-orang Islam balik, berakal, dan tidak sedang safar. Kan begitu ya untuk puasa. Sementara orang-orang non-Islam, orang-orang sakit, segala macam, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, dari sini kita bisa paham, ketika ada saudara-saudara kita yang masih membuka warungnya, kita ini memang dalam hati, merasa miris. Kok orang Islam, bulan Ramadan, di mana Allah melarang makan dan minum, kok tetap buka warung? Nah, tapi kita berusaha husnudzon. Mungkin mereka itu dalam keadaan terdesak, ya mungkin itu satu-satunya ladang penghasilan mereka. Atau mungkin mereka meniatkan ini hanya untuk orang-orang musafir, untuk saudara-saudara kita yang non-Islam, atau untuk yang sedang sakit. Walaupun tetap kalau ngomong, jauh lebih dianjurkan ditutup warung-warung itu. Tapi mensweeping mereka, itu bukan tanggung jawab Anda. Kita ini negara hukum, ada aturannya, ada caranya, ada siapa yang berwenang untuk melakukan itu. Bukan kemudian setiap orang Islam menganggap satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Semuanya langsung melihat kemungkaran bergerak, malah kacau. Maka kalau ada yang seperti itu, saya menasihatkan untuk teman-teman jangan langsung di sweeping, dicek. Kalau mungkin dia dalam keadaan ekonomi susah, dikasih solusi, dibantu. Bilang tutup aja dulu, nanti kami kasih bantuan perharinya. Atau kalau imannya mereka kuat, diberi nasihat. Ini bulan Ramadan, dilarang makan, maka tentu menjual makanan dan minuman juga sesuatu yang tidak lazim seperti itu. Wallahu ta'ala
a'lam bishawab. Kenapa? Ustadz pengen nanya, silakan. Saya di Taiwan sebagai PMI, kerja di rumah sakit. Saya kalau pas kerja, sholat sembunyi-sembunyi nyari kamar kosong yang tidak ada pasien. Untuk arah kiblat saya menggunakan kompas, tapi kok beda arah setiap kamar. Tapi kok setiap kamar arahnya beda-beda. Loh, jangan tanya ke saya ini. Saya kira Anda mau tanya bagaimana hukum sholat secara sembunyi, bagaimana hukum sholat itu di tempat yang bukan masjid. Lah kok tanya? Tapi tidak apa, saya jawab aja ya. Nah, sekarang ada aplikasi, Ustazah, ada aplikasi di handphone yang aplikasi itu kompas kiblatnya itu tepat sekali. Dan Anda silakan cek, udah banyak sekali. Saya nggak nyebut aplikasinya ya, nanti dikira kita mau iklan aplikasi. Itu udah banyak sekali. Tapi kalau kompas biasa, memang saya sendiri pernah mengalami ada sajadah yang pakai kompas itu. Tahu nggak? Sajadah yang ada kompasnya. Zaman dulu hadiah dari orang umroh, orang haji itu kan, itu kiblat kita sudah benar. Itu arah kiblat gambar Ka'bahnya itu sedikit condong ke kanan. Lah kalau kita mengikuti itu malah salah, maka saya sarankan untuk Anda cari aplikasi kiblat, aplikasi kiblat di handphone yang insya Allah itu lebih tepat. Atau begini, kan kerja nggak boleh bawa handphone Ustadz. Yuk Anda tandain aja, Anda tandain, dicoba diikhtiarkan semaksimal mungkin. Sudah ya, ini pertanyaan sebenarnya masuknya banyak sekali. Instagram banyak juga, atau kita ambil dari Instagram satu ya, kan semuanya YouTube tadi. Akan 600 data. Ini ada pertanyaan bagus ini. Dari Instagram kenapa? Masya Allah, Instagram luar biasa ya. Pertanyaannya begini. Ustadz izin bertanya. Jika kita pernah ikut suatu kegiatan fundraising dan ikut mau donasi dengan nilai yang besar, yang kata panitia bisa dicicil tidak terbatas waktu. Kemudian sudah berlalu beberapa tahun dan sampai saat ini belum terlunasi. Apakah itu termasuk hutang? Nah, maka ada dua. Ada komitmen yang itu dianggap janji dan ada niat. Maka harus bisa membedakan itu. Maka ketika komit untuk bersedekah, itu pisahin. Mana janji, mana niat. Kalau janji, maka wajib ditepati. Misalkan, wes saya janji nanti pembelian tanah ini saya yang bayar 350 juta. Nanti saya cicil sekian kali. Itu janji, wajib ditepati. Tapi kalau niat, insya Allah Ustadz saya niat ingin membantu 10 juta, tapi saya cicil ya Ustadz. Itu kalau niat, maka tidak wajib tidak wajib harus pas sampai 10 juta karena masih berupa niat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa dari Instagram ada pertanyaan? Ya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat melaksanakan ibadah puasa untuk yang melaksanakannya hari ini. Insya Allah kami melaksanakan hari ini, jazakumullah khair. Ini Instagram atau TikTok ini? Instagram. Ustadz, kalau buka kedai makannya ba'da zuhur dengan niat untuk makan mereka yang berbuka puasa. Nah, tapi kan ba'da zuhur itu masih ada peluang dimakan oleh orang yang tidak puasa. Iya kan? Mungkin ada orang-orang muslim yang kemudian mereka kuat, tidak ada uzur, tapi memang males puasa. Seakan-akan Anda menyediakan makanan untuk mereka. Jadi tetap dihindarilah. Kalau mau buka, mungkin mendekati maghrib jam 4, jam setengah 5, begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum guru, Ana mau bertanya, bolehkah Ana melakukan tarawih 100 rakaat? Boleh. Tapi ditutup dengan witir dengan jumlah yang ganjil. Bagaimana cara menasihati orang tua yang suka menilai buruk makanan dan perilaku orang lain? Menasihati orang tua tidak sama dengan menasihati anak kita atau murid kita. Apapun yang terjadi, mereka itu orang tua kita. Maka bagaimana menasihati mereka? Nomor 1, dengan akhlak yang mulia. Anda jangan menganggap akhlak itu bukan nasihat. Akhlak itu nasihat. Misalkan orang tua Anda mencela makanan, Anda bilang, Alhamdulillah masih ada makanan. Itu kan akhlak yang baik di hadapan makanan. Untuk mencontohkan sesuatu yang baik kepada orang tua. Nomor 2, dengan mendoakannya setulus-tulusnya doa. Yang ketiga, menasehati dengan cara yang terbaik, di waktu yang terbaik, dengan kalimat-kalimat pilihan yang terbaik. Yang keempat, lewat temannya. Teman akrabnya,
yang Anda lihat teman akrab orang tua Anda ini memiliki agama yang baik. Maka Anda ngomong. Supaya apa? Kalau ketemu ayah saya, kalau ketemu ibu saya, Anda kan temannya, tolong dinasehati. Barakallahu fikum. Ini sudah terlalu panjang. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Semoga teman-teman tetap istiqomah untuk mengikuti dan mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi insight. Anda insight. Masukan-masukan yang positif selama bulan Ramadan. Dan kembali kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian, masih terbuka lebar ladang untuk bersedekah, apalagi di waktu pagi. Sedekah pagi luar biasa manfaatnya untuk kegiatan-kegiatan Ramadan di Yayasan Sayap Dakwah Organizer, berbagi paket sembako, memberikan insentif kepada para guru ngaji di pelosok yang mereka tidak mendapatkan bayaran, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan dakwah, i'tikaf, khataman kitab, berbagi buka puasa, dan program utama kami bulan ini adalah memberi 1000 paket buka puasa di setiap harinya untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana yang ada di Aceh. Barakallahu fikum. Anda bisa lihat di QRIS ini, tinggal diklik, nanti insya Allah keluar. Anda bisa sedekah 20 juta untuk satu hari. Kita harus yang besar dulu kalau kebaikan kan. Ayah 20 juta, Ustadz satu hari saya tutup. Jadi satu harinya itu kita butuh 20 juta rupiah. Karena 1000 porsi, per porsinya 20.000. Lebih tinggi dari MBG. Hariannya sulit sangat. Karena ya ini distribusinya juga perlu waktu yang panjang, jarak yang jauh, medan yang terjal, macam-macam lah. Nah, maka dengan itu, apabila Anda memiliki keluasan rezeki, memiliki harta yang berlebih, jangan lewatkan bulan yang baik ini untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Boleh jadi setelah Anda bersedekah, Anda sudah lupa, tapi pahalanya mengalir tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa yang membumbung tinggi ke langit dari orang-orang yang mendapatkan manfaat dari sedekah yang Anda berikan. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka di pagi hari ini. Insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan sampai hari yang ke-20 di bulan Ramadan, di setiap paginya pukul 5 atau 5.10, 5.4, tidak akan lebih dari itu. Semoga ada manfaatnya. Nah, untuk 10 hari yang terakhir, kita akan live sehari 3 kali. Itu yang minimal, boleh jadi sampai 5 kali. Tapi insya Allah yang pasti, insya Allah dengan izin Allah, di 10 hari terakhir Ramadan, kita akan live sehari 3 kali, khataman tafsir Al-Imam Ibnu Katsir pada surah Al-Hujurat. Khataman tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat di 3 waktu. Yang pertama, ba'da subuh sampai syuruk. Yang kedua, pukul 9 sampai setengah 11. Pukul 9 sampai setengah 11. Kemudian yang ketiga, setengah 5 sore sampai menjelang adzan maghrib di setiap harinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la